Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yogi Niko Pradana dari kelas 1 AP2 jurusan Akuntansi Perpajakan dengan NIM 99/2022-038. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerajaan Sulawesi Selatan atau yang bernama Kerajaan Banjarmasin. Yang pertama, asal usulnya. Kerajaan Banjarmasin adalah sebuah kesultanan yang wilayahnya saat ini termasuk ke dalam provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, yang terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru, berdiri pada abad ke-16 hingga ke abad 20, tepatnya pada tahun 1520 hingga 1905. Kesultanan Banjar sendiri sempat beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota pemerintahan, hingga yang terakhir di Kayu Tangi atau yang sekarang dikenal dengan nama Kota Martapura. Kerajaan Banjar juga merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha atau Kerajaan Hindu yang beribu kota di kota negara yang dimana sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan. Yang dimana negara Daha sendiri juga merupakan kelanjutan dari Kerajaan Dipa yang juga merupakan kerajaan Hindu yang berkedudukan di kota Amuntai, hulu Sungai Utara. Sebelum kerajaan Dipa tersebut juga ada kerajaan Tanjung Putri yang berada di kota Tanjung Tabalong yang didirikan suku Melayu, dan kerajaan Nan Sarunai yang didirikan suku Dayak Manayan di lembah Sungai Tabalong. Yang kedua yaitu silsilah Kerajaan Banjar. Selama keberadaannya, Kerajaan Banjar diperintah oleh 19 orang raja, yaitu yang pertama Sultan Suryah dari tahun 1526 hingga 1545. Yang kedua Sultan Rahmatullah yang bertahta pada tahun 1545 hingga 1570. Yang ketiga Sultan Hidayatullah yaitu yang bertahta pada tahun 1570 hingga 1695. Yang keempat Sultan Musta'in Billah yang bertahta pada 1695 hingga 1620. Yang kelima Sultan Inayatullah yang bertahta pada 1620 hingga 1637. Yang keenam Sultan Saidullah yang bertahta pada 1937 hingga 1642. Yang ketujuh adalah Sultan Rakyat Allah yang bertahta pada 1642 hingga 1660. Yang kedelapan Sultan Amrullah Bagus Kusuma. Yang ke-9 Sultan Agung. Yang ke-10 Sultan Hamidullah. Yang ke-11 Sultan Tajmidullah. Yang ke-12 Sultan Pangeran Muhammad Aliuddin Aminullah. Yang ke-13 Sultan Tahmidullah. Yang ke-14 Sultan Sulaiman. Yang ke-15 Sultan Adam. Yang ke-16 Sultan Abdurrahman. Yang ke-17 Sultan Tamjidullah. Dan yang terakhir penutup dari Kerajaan Banjar yaitu Sultan Hidayatullah atau Sultan terakhir Kerajaan Banjar. Yang ketiga yaitu kejayaan Kerajaan Banjar. Kejayaan Kerajaan Banjar ditempati oleh Sultan yang ditempati di bawah kepemimpinan Sultan Musta'in Billah yaitu pada tahun 1595 hingga 1620. Yang dimana komoditas lada sebagai barang dagangannya. Praktis wilayah Kalimantan membayar upeti pada Kerajaan Banjarmasin, yang sebelumnya Kesultanan Banjar membayar upeti ke Kesultanan Demak. Yang terakhir kemunduran Kerajaan Banjar dan akhir Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran karena intervensi pemerintah kolonial Belanda. Wilayah Kesultanan Banjar yang kaya akan batu bara menjadi incaran pemerintah kolonial, apalagi batu bara menjadi komoditas strategis di masa revolusi industri. Pemerintah kolonial Belanda yang banyak menyelesaikan sengketa-sengketa di Kesultanan Banjar
Dengan jasa tersebut, pemerintah kolonial semakin mengatur internal Kesultanan Banjar. Kondisi ini memuncak ketika Pangeran Hidayatullah II dicurangi oleh Belanda sehingga tidak menjadi sultan. Antasari membela sang pangeran. Pangeran Hidayatullah II yang usianya masih jauh muda dianggap Antasari layak dan sah menjadi sultan. Belanda lebih suka mengangkat Pangeran Tajamidillah II karena memberi konsesi batu bara yang lebih besar. Pada tanggal 18 April 1859, Pangeran Antasari memimpin penyerangan benteng dan tambang batu bara Belanda di Pengaron dan pecahlah Perang Banjar. Pasca perang tersebut, berakhirlah pemerintahan kolonial Belanda menghapus penuh kedaulatan Kesultanan Banjar. Dengan demikian, keruntuhan Kesultanan Banjar pun punah dan berakhir. Dan sejak wafatnya Sultan Adam pada tanggal 1 November 1857, pergantian sultan-sultan mulai dicampuri oleh kepentingan politik Belanda sehingga terjadinya perpecahan di mana-mana. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.